Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami beroleh kemurahan Tuhan untuk menikmati hari yang baru lagi. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berikan kami pengertian akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2-4. Firman Tuhan kita renungkan dengan judul Teguran Kasih. Demikian firman Tuhan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan sukacitaku berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teguran diartikan sebagai ajakan bercakap-cakap, sapaan, celaan, kritikan, ajaran atau sentilan, jeweran, dan peringatan. Arti teguran yang nyata-nyata ialah suatu masukan secara terus terang kepada seorang yang dikasihi dan diperhatikan. Itu merupakan suatu peringatan akan apa yang mungkin salah atau keliru yang telah dilakukan oleh orang yang ditegur. Orang yang dilakukan oleh yang menegur sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang supaya yang ditegur sadar akan kekeliruannya itu lalu kembali ke jalan yang benar. Pentingnya teguran kasih sebagai pencegahan dari tindakan selanjutnya yang membawa kebinasaan bagi pribadi yang bersangkutan dan syak bagi orang yang melihatnya. Penting sebagai wujud kasih yang sesungguhnya dan bukti pribadi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Teguran yang dilandasi oleh kasih bisa menyakitkan, tetapi teguran semacam itu tidak akan membangkitkan kebencian, sebab orang yang telah dewasa secara emosional dan secara rohani akan bisa mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Inilah yang terjadi dalam hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat Korintus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegur keras jemaat Korintus yang membiarkan saja terjadinya kasus asusila yang sangat memalukan, yaitu adanya orang yang hidup dengan istri ayahnya. Teguran keras itu membuat hati jemaat Korintus menjadi sedih. Akan tetapi kesedihan itu menghasilkan pertobatan, dan kesedihan yang menghasilkan pertobatan itu disebut oleh Rasul Paulus sebagai duka cita menurut kehendak Allah. Bisa dipastikan bahwa teguran Rasul Paulus yang amat keras itu membuat jemaat Korintus akhirnya menjatuhkan sanksi gerejawi terhadap orang yang telah melakukan perbuatan asusila di atas. Perlu disadari bahwa teguran keras terhadap orang yang kita kasihi itu bukan hanya bisa menyakiti hati orang yang kita tegur, tetapi juga menyakiti hati kita yang menegur. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk menutup mata dan menghindar dari kewajiban menegur orang yang bersalah. Di gereja pun, sanksi gereja tidak populer. Dalam banyak rumah tangga, sering terjadi bahwa orang tua menghindari kewajiban mendisiplin atau menghukum anak yang bersalah. Sikap buruk anak yang dibiarkan oleh orang tua melahirkan kebiasaan buruk. Bila orang yang kita kasihi melakukan kesalahan, maka sudah seharusnya kita menyampaikan teguran kepadanya. Teguran adalah salah satu tanda bahwa kita mengasihi orang itu. Berdoalah dan minta hikmat Tuhan agar ketika kita harus menyampaikan teguran, kita menyampaikannya dengan tepat, menyadarkan dan membuahkan pertobatan dan perubahan yang memuliakan Tuhan. Mari kita menegur dengan kasih oleh karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi orang yang kita tegur. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami hari ini. Bagaimana kami belajar Tuhan ketika kami ditegur atau kami menegur. Tolong kami, berikan kami hikmat untuk boleh melakukannya dengan penuh kasih sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.